menurut pernyataan Fahmi katanya itu bukan kendaraannya Nikita, dan itu nggak tahu lah apa dia acting belagak kayak begitu. Yang pasti itu disita berdasarkan keterangan yang Bunda dapat, itu adalah alat bukti untuk tuduhan pemerasan. Katanya mobil itu digunakan untuk mengambil uang B1236 HKB. Makasih Teteli. Halo Cat Meow Shop, thank you. Makasih yang tap-tap. Jadi gitu. Jadi itu mobil ini nanti akan menjadi simpang siur. Kenapa? Katanya kan ditransfer ya uangnya. Kok ada katanya kendaraan dipakai untuk mengambil sejumlah uang. Kan menurut yang Bunda baca itu ya, informasi dari berita bahwa uangnya kan ditransfer, nggak ada uang cash beredar, ya kan? Makasih Teteli. Ya makasih ya, follow dong ya. Kan ditransfer, nggak ada yang pakai cash. Siapa bilang pakai cash? Masa sih ada pakai cash? Soalnya beritanya adalah ditransfer 2 kali kan. Yang pertama 2M, yang keduanya ditransfer lagi. Kan gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada mobil katanya buat ngambil uang tunai. Nah kalau uang tunainya dalam bentuk apa sih namanya, rupiah, berarti tambah nggak masuk akal lagi tuduhan pemerasannya. Karena kalau emang dianya tidak mau bayar kan bisa. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dia tidak mau bayar, terus kemudian katanya diancam, ancamannya apa? Kan pasti nanti ditanya sama hakim. Oh ya, dia diancam akan membeberkan rahasia, misalnya ya, ini misalnya membeberkan rahasia produk. Nah, emang produknya kenapa? Kan gitu. Makanya Bunda mempertanyakan apakah sudah dicek di laboratorium atau belum? Karena itu kaitannya dengan kalau pasal yang pemerasan itu kaitannya dengan undang-undang ITE gitu. Separuh ditransfer, separuh pakai cash. Nah makin nggak kukilen, makanya itu makin membuktikan bahwa unsur pemerasannya itu tidak terpenuhi. Karena kan kalau orang diperas kan dia punya waktu untuk melaporkan ke polisi. Kenapa tidak melaporkan saat itu juga? Kenapa sesudah penyerahan komplit baru dilaporkan? Kan gitu. Nah itu berarti kan ada kesepakatan. Artinya sepakat separohnya. Ini kan tadi kalau katanya dicicil 2 kali, kata Kukilen, dicicil 2 kali, 1 kali transfer, 1 kali cash. Artinya ada kesepakatan, nggak bisa dibilang diperas dong. Kan ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan berarti perdata bukan pidana. Gitu. Kalau TPPU itu juga harus dibuktikan. Yang namanya TPPU itu sumber uangnya harus diperiksa. Ya, jangan salah. TPPU itu biasanya dan sesuai dengan undang-undangnya adalah uang misalnya hasil suatu kejahatan atau tindak pidana. Nah, ini diserahkan seseorang untuk membeli suatu barang, kemudian nanti dikembalikan lagi dalam bentuk
barang, itu yang namanya money laundering. Gitu. Itu tidak terpenuhi unsur itu. Karena apa? Sekarang polisi udah cek belum sumber uangnya? Ya, kenapa disebut TPPU? Apakah uang yang diserahkan itu adalah hasil dari satu tindak pidana atau tidak? Kan gitu. Ya, namanya pengacara kan udah dibayar honornya, ya ngotot dong. Kalau enggak mah dia nggak ada ngototnya, ya lucu juga kali dia terima honor. Apalagi kalau honornya udah mahal di atas 100 juta, ya dia mesti bersuara gaya-gaya dikit lah. Tidak bisa gitu. Dapat honor. Nah itu dia, apalagi kan buat di rumah sendiri, bukan buat membeli ya. Yang Bunda tahu itu bukan buat membeli, tapi untuk seperti ya sedikit keperluan untuk rumah itu, karena rumah itu udah dibeli dari jauh hari, makanya tidak bisa disita. Dan itu juga developernya nggak boleh gitu tuh. TPPU itu berkaitan dengan money laundering. Money laundering itu misalnya uang hasil perdagangan narkoba, terus kemudian perdagangan apalah tindak pidana gitu. Itu deket-deketnya sama money laundering. TPPU itu bahasa Inggrisnya money laundering, bahasa Indonesianya TPPU. Iya, rumahnya atas nama sendiri. Iya betul, Kukilen. Jadi tidak ada itu kaitannya itu. Makanya sekarang kalau seandainya Bunda ulangin lagi ya, kalau memang ada disepakati separuh transfer separuh cash, artinya kan ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan ya tidak memenuhi unsur disebut pemerasan. Masa ada orang diperas gitu? Oke, gue setuju deh, gue kasih segini dulu, ntar segitu lagi ya. Transfer orang diperas gimana? Orang peras kan diancam gitu. Terima kasih yang follow. Itu kan pasti nanti akan ditanyakan sama hakim juga. Kalau Bunda sih ya mungkin Bunda bisa paham kalau NM ingin sampai di persidangan, karena kan mungkin ada bukti-bukti valid yang dia bisa sebagai jurus pamungkasnya nanti pada saat lagi di persidangan gitu. Dan yang namanya mediasi ini kan sebenarnya boleh dikatakan ini udah 2 kali nih mediasi. Yang pertama adalah masalah pidana, pada saat lagi di Polda itu kan sudah ada mediasi tapi deadlock. Kemudian sekarang mediasi untuk di kasus perdatanya deadlock kan gitu. Belum. Jadi ini mediasi kedua kali.
Makasih Monica, thank you for your gift. Gak sabar mengikuti sidang perdatanya dan pidananya. Perdata kan udah mulai, Teteh Li, udah mulai. Sidangnya, makanya nanti Bunda mau monitor yang apa sih namanya, kalau Bunda lebih fokus untuk supaya panggilan semuanya itu laporan semua di Jaksel itu jalan semuanya, karena itu udah sampai jadi atensinya para pejabat tinggi kan. Kasih Monica. Hai Sanwang, makasih. Thank you Sanwang. Thank you gift-nya. Clue dari Bang Togar, kasus pidana NM, barang buktinya ada permintaan. Jadi gini, waktu dikembalikan berkasnya dari kejaksaan itu kan diminta untuk dilengkapi alat buktinya. Makanya tiba-tiba muncul mobil. Bingung juga kan, orang katanya transfer. Terus kemudian kalau seandainya tunai ada kesepakatan kan, kok bisa atas dasar kesepakatan malah dikatakan pemerasan. Dia punya waktu untuk melaporkan bahwa dia mengalami tindak pidana pemerasan gitu kan, lapor ke polisi. Ini masa ngasih duit dulu baru ngelapor, kocak kan. Nggak semua orang bodoh toh, kita bisa menganalisa. Biarpun nggak ngerti hukum juga kita ngerti, ya, orang diperes kok bisa 2 kali ngasih duitnya kan gitu. Artinya kan dia punya waktu untuk melaporkan. Benar nggak? Ya mungkin dipikir kali tadinya kan nggak akan ada yang belain NM. Oh ya, Bunda kasih bocoran nih, dia membentuk opini bahwa NM ini seakan-akan bahwa dia pembuat kegaduhan tuh, ada tuh 1 biji tuh. Dan dia pernah menyatakan ke Bunda juga bahwa dia suka NM bikin gaduh. Bunda punya buktinya. Itu seakan-akan bahwa pencipta kegaduhan, padahal ya orang kan ada sebab ada akibat. Kalau orang gaduh artinya kan ada penyebabnya. Benar nggak sih? Kelihatan awal yang penting NM masuk penjara. Diduga ada yang mendalangi lah. Bang ya seperti yang Bunda bilang sejak di awal-awal bahwa yang namanya dokter itu semua terikat dengan kode etik. Yang namanya dokter sesama dokter itu seperti saudara kandung. Mereka tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, sedangkan dalam perkara ini ada yang bukan dokter, yaitu NM. Hati-hati buat kalian juga, diperhatikan juga. Kalau dia adalah satu habitat, satu kelompok, satu asosiasi yang terikat dengan kode etik, jangan sekali-sekali masuk di tengah-tengahnya atau di istilahnya membantu di tengah-tengahnya persoalan antar mereka gitu.
Jujur aja Bunda ngamatin kok waktu NM nge-review produk ya, sempet ya sekilas ya di live gitu kan, dalam hati Bunda aduh kenapa dia ikut-ikutan gitu. Nggak taunya feelingnya Bunda ini beneran terbukti. Karena apa? Karena itu kalau menurut saya pribadi ya, itu seperti sebenarnya adalah perang bisnis kosmetik yang dimana semuanya adalah dokter umum ya, ingat ya, itu semua dokter umum, bukan dokter spesialis kecantikan, gak ada. Di Indonesia belum ada yang namanya spesialis kecantikan, yang ada plastic surgery. Itu hanya kalau di Indonesia yang terkenal itu dokter Tompi ya. Tapi semua circle-nya NM itu dokter-dokternya itu semuanya dokter umum. Kalau dokter kulit itu adalah di Indonesia itu lebih ke arah penyakit kulit. Itu Fashaum Warner. Kamu yang sok tahu. Karena keluarga saya dokter, anak saya dokter. Jadi Fashan Marmer, kamu yang sok tahu. Betul, adanya dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau kecantikan itu hanya diploma kursus.